혼났는데 제가 아직 파악이 안 돼 있습니다. 한국 지금 제가 뭐 5년 떠나 있었고 이거 뭐 제가 memorable, not the rest of the match, because the rest of the match was, I would say, an enjoyable match. Menjadi trending topik dunia. Begini pernyataan jujur dan menggagetkan Park Hang-seo dan Ketua Wasit Dunia FIFA Pierluigi Collina usai timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berhasil kalahkan Prancis U17 di babak 4 besar Piala Dunia U17 2025. Sampai sebut mafia bola, wasit tak bisa hentikan kehebatan Indonesia. Benarkah? Mantap! Ini baru hebat. Kelompok supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia tepat kemarin sore sampai nekat begini demi medali emas SEA Games kembali ke tanah air. Sampai ngomong begini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah, keputusan super cerdas Pak Sumarji, Indra Syafri, Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan Muhammad Ferrari demi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wow, apakah siap sambut gembira pelatih baru timnas senior kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, malam yang tidak akan terlupakan bagi sepak bola Indonesia akhirnya tercatat dalam sejarah di Aspire Academy, Doha, Qatar. Timnas Indonesia U17 mencetak prestasi fenomenal dengan menaklukkan Prancis U17 dengan skor 1-0 pada babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 berkat gol tunggal Zahabi Goli pada menit ke-56. Kemenangan ini menegaskan keberhasilan Indonesia menembus batas dunia sepak bola setelah sebelumnya menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keputusan kontroversial dari wasit yang merugikan mereka di fase grup awal melawan Zambia dan Brazil. Momen ini menarik perhatian dunia, tidak hanya karena hasil yang mengejutkan, tetapi juga karena tim Indonesia berhasil bangkit menghadapi tekanan dan ketidakadilan. Dua sosok yang cukup terkenal di sepak bola Asia, Park Hang-seo dan Ketua Wasit FIFA Pierluigi Collina memberikan komentarnya soal pencapaian luar biasa timnas Indonesia. Mantan pelatih legendaris Vietnam, Park Hang-seo, yang dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam membangun tim muda yang tangguh, menyampaikan komentar penuh kekaguman sekaligus analisis cerdas terhadap permainan Indonesia malam itu. Park Hang-seo mengawali komentarnya dengan memuji mentalitas tim. Ketika Anda menyaksikan pertandingan malam ini, hal pertama yang terlihat bukan hanya teknik atau taktik, tetapi karakter dan mentalitas para pemain muda Indonesia. Mereka menunjukkan ketenangan di momen-momen krusial, menghadapi lawan yang secara historis lebih diunggulkan, dan tetap fokus meskipun sebelumnya mereka mengalami ketidakadilan dalam dua pertandingan awal, ujar Park dengan nada serius. Ia melanjutkan, banyak tim muda ketika menghadapi situasi yang tidak adil seperti itu bisa saja kehilangan kepercayaan diri. Tetapi tim Indonesia malam ini tidak hanya bertahan, mereka belajar dari pengalaman itu. Mereka membaca lawan dengan cermat, menyesuaikan strategi secara real time, dan memanfaatkan setiap peluang dengan disiplin luar biasa.
Ini adalah kualitas yang tidak datang hanya dari latihan fisik atau teknis, tetapi dari pembinaan mental yang matang dan filosofi permainan yang konsisten, ujar Park dengan rasa teguh. Park Hang-seo juga menyoroti aspek kecerdasan permainan tim. Anda bisa melihat bagaimana setiap pemain tahu peran mereka dalam situasi menyerang maupun bertahan. Mereka mampu menekan lawan pada momen yang tepat, memanfaatkan ruang kosong dengan akurasi, dan menjaga ritme permainan sesuai kebutuhan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana strategi yang cerdas dan disiplin kolektif bisa menandingi kualitas individu lawan, bahkan ketika lawan itu berasal dari negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Tambahnya, ia menambahkan, gol Zahabi Goli adalah puncak dari seluruh perjuangan tim. Itu bukan hanya gol kemenangan, tapi simbol dari ketekunan, keberanian, dan kesiapan mental untuk memanfaatkan peluang pada momen yang paling menentukan. Ini menunjukkan bahwa mentalitas juara bisa muncul dari situasi yang paling menekan sekalipun. Indonesia malam ini tidak hanya menang, mereka memberikan pelajaran kepada dunia bahwa ketahanan mental dan pemahaman taktik yang matang bisa melampaui segala rintangan, ujarnya lagi. Tidak kalah menarik, komentar dari Ketua Wasit Dunia FIFA, Pierluigi Collina, memberikan perspektif internasional yang jujur dan langka. Collina, yang dikenal dengan analisisnya yang tajam terhadap permainan dan keputusan wasit, mengakui adanya kontroversial di fase grup Indonesia, tetapi tetap menyoroti kualitas permainan yang ditampilkan oleh tim U17. Memang benar, ada beberapa keputusan yang menimbulkan pertanyaan dalam dua pertandingan awal Indonesia. Namun, yang paling mengesankan bukanlah kontroversi itu, melainkan bagaimana tim ini merespon situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Mereka tetap fokus, tetap bermain dengan integritas, dan menunjukkan kualitas permainan yang patut diacungi jempol, kata Collina. Collina kemudian menjelaskan secara mendalam tentang aspek teknis yang membuat kemenangan Indonesia layak diapresiasi. Pertama, kemampuan tim untuk mempertahankan struktur permainan di bawah tekanan sangat menonjol. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, membaca gerakan lawan, serta melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat efektif. Kedua, kolaborasi dan komunikasi antar pemain terlihat sempurna. Setiap pemain tahu kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan bagaimana mendukung rekan setim secara simultan. Hal ini jarang terlihat pada tim muda di level internasional, tambahnya. Ia menambahkan, permainan Indonesia malam ini adalah cerminan dari konsep intelijensi kolektif dalam sepak bola. Ini bukan hanya soal individu yang hebat, tapi bagaimana tim bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap keputusan, setiap gerakan, setiap tekanan terhadap lawan dilakukan secara koordinatif. Bahkan ketika menghadapi tim seperti Prancis yang secara tradisional lebih unggul dalam hal fisik dan teknik, Indonesia mampu mendikte tempo pertandingan dengan strategi yang cerdas dan terukur, ujarnya. Collina juga menyinggung nilai inspiratif dari kemenangan ini bagi dunia sepak bola. Sebagai ketua wasit dunia, saya harus menekankan bahwa sepak bola adalah permainan manusiawi. Kesalahan bisa terjadi bahkan dari keputusan wasit terbaik sekalipun. Namun malam ini kita melihat bahwa kualitas mental, kecerdasan permainan, dan keberanian bisa menutupi ketidakadilan sesaat. Indonesia memberikan contoh yang sangat kuat bagi generasi baru pemain di seluruh dunia bahwa disiplin, strategi, dan fokus dapat menciptakan kemenangan yang luar biasa terlepas dari tantangan eksternal, lanjutnya.
Lebih lanjut, Collina menegaskan apa yang dilakukan Indonesia malam ini seharusnya menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menonton sepak bola di level internasional. Tidak selalu mudah, tidak selalu adil, tapi integritas, kecerdasan, dan kerja keras selalu membuahkan hasil. Ini adalah kemenangan moral dan teknis sekaligus. Tim ini membuktikan bahwa permainan yang benar-benar cerdas dan disiplin bisa mengalahkan lawan yang secara statistik lebih unggul, bahkan ditanggung terbesar untuk usia mereka tutupnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 melangkah ke babak 2 besar Piala Dunia U17 2025, membawa harapan jutaan penggemar sepak bola Indonesia dan membuka babak baru bagi sepak bola Asia Tenggara di kancah internasional. Kemenangan ini bukan hanya soal skor 1-0, tetapi simbol ketahanan, kecerdikan taktik, dan keberanian mental yang akan dikenang dalam sejarah. Aspire Academy menjadi saksi perjalanan panjang tim yang menembus batas, menghadapi ketidakadilan, dan membuktikan bahwa kualitas mental serta kecerdasan permainan adalah fondasi sejati dari sepak bola. Pengakuan dari Park Hang-seo dan Pierluigi Collina menegaskan bahwa dunia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Malam itu, Indonesia tidak hanya menang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi seluruh dunia sepak bola tentang arti sejati dari ketangguhan, strategi, dan integritas. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Dalam sesi latihan terakhir sebelum bertolak ke Thailand untuk mengikuti perhelatan SEA Games ke-33, para skuad Garuda Muda di bawah kepemimpinan Indra Safri hanya melakukan latihan ringan guna persiapan untuk mengikuti perhelatan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan seluruh persiapan tim berjalan sesuai rencana. Timnas U23 telah menjalani pemusatan latihan sejak jauh hari demi tampil maksimal pada Pesta Olahraga Asia Tenggara. PSSI telah mendaftarkan 23 pemain untuk ajang ini, termasuk beberapa pemain diaspora. Maka dari itu, PSSI berjanji akan segera merilis seluruh pemain. Apa yang kita rencanakan termasuk mengenai pemain, alhamdulillah nggak ada isu yang yang perlu kita khawatirkan dan semua berjalan lancar dan mungkin sehari 2 hari ini tim pelatih sudah harus menetapkan 23 pemain untuk bisa ditetapkan dan diumumkan oleh PSSI. Tentu juga saya minta ke PSSI timing mengumumkannya karena penting untuk kita apakah Thailand, Vietnam, dan tim-tim lain sudah mengumumkan skuadnya. Di samping itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali secara tegas menargetkan medali emas kepada Timnas Sepak Bola Indonesia U23, meski Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia hanya menargetkan medali perak. Dengan ini, PSSI tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan medali emas yang sebelumnya telah didapat pada ajang SEA Games ke-32 di Kamboja tahun 2023. Mereka tetap semangat, berjuang, dan tentunya tujuannya untuk back to back, ya, emas. Itu makanya saya datang untuk ngasih motivasi kepada mereka. Pak, berarti penegasan aja target yang diusung dari PSSI emas karena sebelumnya ada. Ya, tentu bisa jadi cabur bisa berbeda dengan pemerintah ya. Ya, tapi kami dari awal saya sudah sampaikan kepada pelatih, kepala dan jajaran pelatih serta official dan juga anak-anak ya. Sebelum main dengan Mali malah saya sudah sampaikan yang ada di bayangan kalian harus emas. 19 pemain akan berangkat dari Jakarta pada hari Jumat pada lusa nanti. Sisanya 4 pemain aboard dijadwalkan langsung bergabung di Thailand, yakni Marcelino Ferdinand, Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Dion Marks. Target mempertahankan emas SEA Games kembali menjadi tekad kuat tim nasional sepak bola Indonesia. Kesiapan dan persiapan kita untuk SEA Games Thailand di bulan Desember 2025 ini, seperti kita tahu bahwa
kami memang mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bukti kami jauh-jauh hari mempersiapkan TC dan hasilnya juga boleh dikatakan ada mengalami progres yang sangat baik. Dan untuk keberangkatan akan kami berangkatkan nanti di hari Jumat tanggal 28 jam 8 untuk yang kloter pertama untuk pemain. Pada sesi latihan terakhir ini, para pemain mendapat dukungan langsung dari supporter La Grande Indonesia. Para supporter menyemangati Garuda Muda untuk bisa membawa pulang emas ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya arahannya sih yang sama sih, kita tetap ingin mempertahankan emas ya, karena kan itu mimpinya nggak hanya kita, mungkin buat masyarakat Indonesia juga sih, karena sebagai warga negara Indonesia saya tentunya ingin selalu mendapat yang terbaik. Gini itu sih. Nantinya Indra Syafri akan membawa 23 pemain menuju Thailand, termasuk 4 pemain diaspora yang diproyeksikan akan langsung bergabung di Thailand, yaitu diantaranya Dior Max, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Marcelino Ferdinand. Timnas sepak bola akan bertolak ke Chiang Mai, Thailand pada Jumat dan akan menjalani laga perdananya melawan Singapura pada 5 Desember 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Nova Arianto merupakan figur pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pernyataan ini disampaikan Erick merespon polemik dari penunjukan Nova sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Nova resmi naik kelas setelah sukses mengantarkan Timnas U17 mentas di Piala Dunia U17 2025 via jalur kualifikasi. Tak hanya itu, Nova juga berhasil membukukan sejarah dan meraih kemenangan perdana bagi Indonesia di pentas Piala Dunia. Erick berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan dan tidak mengeluarkan komentar miring terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Oh, itu kan jelas kemarin seperti Coach Nova itu yang terbaik. Kita harus berikan, dia sudah di 17, sekarang ke 20. Ya, saya rasa tidak perlu didebatkan. Ya, dan kita harus mulai berinvestasi dengan pelatih-pelatih muda kita yang memang kalau kita lihat jumlahnya belum cukup. Kalau kita lihat di Jepang itu dengan total penduduk 100 juta lebih, jumlah pelatihnya itu jauh lebih banyak dari Indonesia. Nah, ini yang kita harus ada percepatan dan berani mengintervensi pelatih-pelatih lokal, diberi kesempatan. Contoh di Liga 2 sekarang semua masih pelatih lokal. Tapi kalau di Liga 1 pelatih lokal tinggal 1. Nah, ini hal-hal yang harus kita jaga. Dan kembali kalau pelatih untuk tim nasional kita berikan waktu untuk expo ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil interview ataupun dan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret. Erick Thohir menekankan pentingnya dukungan penuh bagi Nova Arianto, berharap polemik terkait penunjukannya sebagai pelatih Timnas U20 tidak mengurangi semangat tim dalam menghadapi kompetisi mendatang. Skuad Garuda Putri menjalani FIFA Matchday dengan menjamu skuad Nepal di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Meski bersatu sebagai tuan rumah, Timnas Garuda Pertiwi justru tertekan lewat serangkaian serangan yang dibangun kubu lawan. Hingga akhirnya di menit ke-19, tim tamu berhasil mencuri gol akibat kesalahan pemain Indonesia, Vivi Octavia Rizky yang menjebol gawangnya sendiri. Oh, satu kesalahan tampaknya. Tertinggal 1 gol, Timnas Garuda Pertiwi mencoba mengejar ketertinggalan. Namun hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta. Skor tetap 1-0 untuk keunggulan Nepal di akhir babak pertama. Tidak mau malu di depan pendukungnya sendiri, di babak kedua, Seva Imut dan kawan-kawan mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, Timnas Garuda Putri berhasil menyamakan kedudukan di menit 57. Kapten Garuda Pertiwi Gia Yumanda berhasil memanfaatkan bola muntah dari kemulut sepak pojok menjadi gol. 1-1 Indonesia mengejar ketertinggalan. Hanya berselang 10 menit, skuad Garuda Pertiwi membalikan keadaan dengan gol yang dicetak Aulia, memanfaatkan bola muntah sontekan Rosdillah yang ditepis kiper Nepal. Coba lagi melakukan tembakan. 2-1, Garuda Pertiwi balik memimpin. Skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Skuad Garuda Pertiwi melakukan comeback gemilang untuk mengunci kemenangan 2-1 atas Nepal. Cadangan dan memberikan satu perbedaan.
Nothing to say. I just say Alhamdulillah. But we have the moment and it's a chance that we for the next year. Saya tetap dukung kita ya buat pertandingan nanti Sabtu lawan berat sih tapi bisa. Great so many chances. First half score. In second half, very so many chances, but we didn't score. At the same time, initiative, with the counter attack, it is. Timnas Indonesia U23 kembali menjalani sesi latihan jelang SEA Games Thailand 2025 yang berlangsung pada Desember mendatang. Dalam sesi latihan ini, supporter Lagrana Indonesia turut memberikan semangat bagi Garuda Muda untuk kembali meraih medali emas setelah pada SEA Games sebelumnya di Kamboja tahun 2023. Indonesia berhasil meraih emas cabur sepak bola di bawah asuhan Indra Syafri. Baik official pelatih maupun pemain optimis dalam kembali meraih emas meskipun target yang ditetapkan Kemenpora hanya perak. Jadi tidak ada salah, saya pikir. Tapi kalau ditanyakan ke saya sesuai dengan harapan masyarakat, pasti yang terbaik. Ditanyakan ke pemain, pasti yang terbaik. Ya, jadi saya pikir berikan kita kesejukan. Berangkat besok, jangan lagi masalah kecil yang perak, emas, ya. Jadi konteksnya itu tadi ada review yang dilakukan oleh tim Kemenpora. Tim nasional Indonesia U23 menggelar latihan terakhir di Stadion Madia GBK Senayan jelang keberangkatan menuju SEA Games Thailand 2025. Latihan kali ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyampaikan bahwa Federasi optimis akan kembali membawa emas pada gelaran kompetisi se-Asia Tenggara. Skuad Garuda Muda akan diperkuat oleh 23 pemain termasuk diaspora dan sejumlah pemain abroad yang hingga saat ini masih dalam proses untuk bergabung ke dalam skuad. Sumarji menegaskan, Garuda Muda optimis bisa kembali membawa medali emas dan akan berjuang sekuat tenaga guna mencapai hasil terbaik pada gelaran SEA Games 2025. Teman-teman supporter sore ini memberikan support dengan bawa spanduk back to back itu sangat luar biasa bagi kami dan teman-teman tadi sudah melihat bagaimana anak-anak antusias sekali, para pemain menyambut itu semua. Ya ini boleh dikatakan apa yang menjadi tantangan dari teman-teman supporter, ini kita sambut dengan baik. Terutama anak-anak akan menyambut itu dengan baik dan akan membuktikan akan berjuang. Sudah jadi tekad anak-anak berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Sementara itu, Kepala Pelatih Timnas U23 Indra Syafri meminta dukungan kepada para supporter skuad Garuda Muda untuk dapat memberikan semangat sekaligus ketenangan kepada para pemain dan ofisial agar dapat memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Tapi kalau ditanyakan ke saya sesuai dengan harapan masyarakat, pasti yang terbaik. Ditanyakan ke pemain, pasti yang terbaik. Belum berangkat bersama. Saya berharap SEA Games ini menjadi penyejuk ya. Saya pikir udah terlalu capek lah kita tiap hari hanya isu-isu yang nggak harus menjadi polemik dan saya pikir berikan kami support ketenangan baik itu di masyarakat apalagi media. Skuad Garuda Muda selanjutnya akan bertolak ke Thailand pada Jumat 28 November malam. Sampai saat ini, para pemain abroad seperti Mauro Zylstra, Ivan Jenner, Dion Marks, dan Marcelino Ferdinand masih terus dalam upaya untuk mengisi skuad Garuda Muda. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak luas dunia.